Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang paling mendasar dalam hidup kita, keimanan bahwa Allah itu pasti ada. Saudara-saudariku, setiap manusia punya pertanyaan besar sejak kecil. Dari mana kita berasal, kenapa alam semesta ini ada? Siapa yang mengatur semuanya? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Al-Quran Surat At-Tur ayat 35. Ayat ini seperti logika sederhana. Masa ya kita muncul begitu saja? Kalau ada rumah, pasti ada yang membangun. Kalau ada lukisan, pasti ada pelukis. Masa alam semesta yang jauh lebih kompleks tidak ada penciptanya? Ilmu pengetahuan mengatakan alam semesta bermula dari Big Bang. Menariknya, Al-Quran sudah memberi isyarat. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Lalu kami pisahkan keduanya, Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Sains bisa menjelaskan bagaimana, tapi belum bisa menjelaskan mengapa. Dan disitulah iman bekerja. Dalam fisika ada hukum, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Massa tidak bisa muncul dari ketiadaan secara sembarangan. Artinya apa? Sesuatu tidak muncul dari tidak ada menjadi ada tanpa sebab. Artinya apa? Kalau alam ini ada, maka harus ada sebab pertama. Dalam filsafat disebut the first cause. Dalam Islam kita menyebutnya Allah. Allah berfirman, dialah yang awal dan yang akhir. Al-Quran Surat Al-Hadid 3. Saudara-saudariku, coba lihat alam, gravitasi pas, jarak bumi ke matahari pas. Oksigen 21% tidak kurang tidak lebih. Konstanta fisika sangat presisi. Kalau gravitasi sedikit lebih kuat, kita hancur. Kalau sedikit lebih lemah, kita melayang. Ini seperti jam tangan mewah yang sangat presisi. Masa jam tangan saja butuh pembuat, tapi alam semesta tidak? Allah berfirman, engkau tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Ada teori bahwa kehidupan muncul dari reaksi kimia sederhana disebut abiogenesis. Secara kimia memang bisa terbentuk asam amino. Tapi, asam amino tidak sama dengan kehidupan. Protein hidup jauh lebih kompleks dari sekadar reaksi kimia. Protein tidak sama dengan makhluk hidup. Sel hidup jauh lebih kompleks dari sekadar reaksi kimia. Sampai hari ini, ilmuwan belum berhasil menciptakan satu sel hidup sempurna dari nol tanpa desain. Kalau kita belum bisa menciptakan satu sel saja, bagaimana bisa yakin alam semesta tercipta tanpa perancang? Kadang ada yang bilang, Ustazah, semua ini kebetulan saja. Saya suka jawab begini. Kalau saya lempar huruf-huruf Scrabble ke lantai, apakah akan tersusun jadi novel 500 halaman karya novel yang indah? Kalau iya, mungkin saya harus coba lempar huruf tiap malam, siapa tahu jadi bestseller. Islam tidak anti-sains, justru Islam mendorong berpikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Al-Quran Surat Al-Imran 190. Sains menjelaskan mekanisme, iman menjelaskan makna, sains menjawab bagaimana, iman menjawab siapa dan mengapa. Hadirin dirahmati Allah, keimanan bukan sekadar warisan orang tua. Iman adalah kesimpulan dari akal yang jujur dan hati yang bersih. Alam ini bukan sekadar kebetulan. Ia terlalu rapi, terlalu matematik, terlalu presisi. Dan Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Semoga iman kita bukan hanya di lisan, tapi juga tumbuh dalam akal dan keyakinan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.